Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang bentuk engkau, hai Israel. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Kau ini kepunyaanku. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Welcome to the year of supernatural growth and breakthrough. Welcome home everyone. Welcome home, everyone. Come on, bisa bangkit berdiri dimanapun engkau berada. Mari kita memuji Tuhan Mari bersama-sama. puji Tuhan. Dia Let's go. bangkit, dia naik, siapkan tempat untuk setiap kita. Come on, katakan haleluya. Let's go. Clap, 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 clap. We praise you, Jesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Kita maju. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Come on. Nama Yesus, Menara yang kuat. nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Come on, clap your hands, church. Clap, clap. Mari katakan. Bangkit, serukan nama Yesus. Kita maju. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Come on. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Come on, say. Oh. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Come on, jemaat Tuhan saja katakan nama. Yesus, Hey. menara yang kuat. Bisa lebih semangat lagi.
lagi jemaat Tuhan. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, sekali lagi jemaat di Tuhan. atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Mari serukan namanya. Nama Yesus, Dia di atas segalanya. kalahkan Come on. semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas Sekali segalanya. lagi kita katakan. Nama Yesus di atas segalanya. Yang percaya Tuhan kita ajaib, sorakan haleluya. Hey, clap, 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 clap. Come on umat Tuhan, katakan. Mari kita semua umat pilihan Allah, Dengan panggilannya come on, untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. sekali lagi kita nyatakan dengan iman. Come on, mari kita semua say, Umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju. umat pemenang. Go! 1, 2, 3, go! Bangkit, Hey, nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit. Nyatakan kebesaran sampai setiap lutut, sampai setiap lutut semua lidah akan mengaku. lidah mengaku. Oh, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. clap, 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 clap. Come on umat Tuhan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya. Untuk menggenapi Sekarang firman-Nya. waktunya. Sekaranglah waktunya. Kami berdiri bagi bangsa kami Tuhan. Come on umat Tuhan, maju. Mari maju. Hey. Umat pemenang. Here we go. 1, 2, 3, go. Bangkit. Say, nyatakan Kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit. Nyatakan Kebesaran-Nya. sampai setiap lutut, Sampai setiap lutut berseru. semua lidah. Semua lidah mengaku. Oh Yesus, Yesus Kristus Dialah Tuhan. Raja segala raja. Dialah bangkit, bukan bangkit. Come on, clap, 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 clap. Oh, ku kan bangkit. Nyatakan Kebesaran-Nya. sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah jemaat Tuhan, ku kan bangkit. Say, Nyatakan kemuliaan. ku kan bangkit. Nyatakan Kebesaran-Nya. sampai setiap lutut, semua lidah mengaku. Semua lidah Kau mengaku. Tuhan yang benar. Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Katakan, Dialah. sekali lagi jemaat Tuhan saja. Come on. Dialah Raja.
secara online saja. Tapi kita percaya bahwa hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita hari ini. Bapak, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami Bapak. Terima kasih Bapak bahwa kau relakan anakmu Tuhan untuk mati Tuhan di kayu salib Tuhan. Untuk menebus dosa kami Tuhan. Dan kau telah naik Tuhan. Kami hari ini memperingati Tuhan. Memperingati bahwa Engkau adalah Allah yang hidup Tuhan. Engkau Allah yang bangkit Tuhan dari kubur Tuhan. Dan Bapa, layakan kami Tuhan sebagai anak-Mu Tuhan. Layakan kami untuk melayani-Mu Tuhan. Layakan kami untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Mari kita sembah Tuhan. Berikan suara terbaik-Mu Tuhan. Untuk Tuhan. Let's worship Him. Give Him all the glory. Allah yang benar, kami menyembah, menyala roda lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada tersela
kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Kita sembah Dia. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari sama-sama kita nyanyikan dari awal. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu
above them all. Your name, all thrones, Jesus. And dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all thrones and dominions, all powers and positions. Your name is the highest. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Thrones bow down at your name, Jesus. All powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy. All creations cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. And the angels cry, holy Jesus, you are holy. Creations cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. The angels cry, holy. All creations cry, holy. You are lifted high, holy, holy forever. The angels cry, holy. All creations cry, holy. You are lifted high, holy, holy forever. The angels cry, holy. All creations cry, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Sing holy. All the angels cry, holy. All creations cry,
Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Tidak terasa kita berjumpa lagi di akhir Agustus. Situasi tidak kondusif. Kita tahu beberapa hari ini demo mulai ke DPR karena ketidakpuasan akan tunjangan yang begitu melangit. Berkembang menjadi satu tragedi yang kita turut menyesalkan terjadi. Ada ojol yang dibunuh secara tidak sengaja atau sengaja, dilindas oleh mobil brimob yang mengakibatkan satu gelombang massa marah bukan terjadi hanya di Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, dan berbagai kota lagi. Kita tahu ini adalah satu saat kita untuk berdoa untuk bangsa negeri kita, untuk pemerintah, untuk bangsa kita, untuk para rakyat kita yang sedang susah dan sulit. Kita masuk dalam satu sesi di akhir Agustus tanggal 31 ini, di mana kita belajar mengenal hati Bapa. Dalam satu rangkaian bulan Agustus ini kita mengenal hati Bapa. Ada banyak hal yang kita harus pelajari untuk mengenal Bapa kita di surga. Tanpa pengenalan yang benar maka kita tidak bisa sungguh-sungguh mengerti kehidupan rohani kita, mengerti Bapa kita, sehingga kita seringkali sulit. Karena apa? Seringkali Bapa yang di dalam dunia kita tidak sempurna. Kita melihat ada Bapa banyak yang tidak peduli kepada anak, Bapa yang membiarkan, Bapa yang tidak pernah memberikan satu solusi yang baik untuk kehidupan rohani dan hubungan dengan Tuhan. Kalau kita lihat banyak hal dari Nabi Imam Eli yang sudah dikatakan dia tidak pernah menegur anaknya dan membiarkan anaknya. Apakah Bapa kita seperti itu walaupun seorang imam? Seharusnya tidak. Bapa kita di surga marah. Tuhan marah dan tidak bicara lagi kepada dia. Saudara, hari ini satu tema yang sangat saya angkat adalah Bapa yang mencari. The Father who seek you. Bapa yang mencari engkau. Bapa yang mencari saya. Bapak, Ibu, dan Saudara, semua kita dicari. Bapa kita nggak pasif tapi aktif. Ketika kita jatuh dalam dosa, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita sering merasa kalau kita jatuh dalam dosa, kita terjauh, terhilang. Kita merasa Tuhan tidak peduli, Tuhan membuka muka. Tidak. Jawabannya, Bapa kita tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah mendiamkan kita. Saudara pernah tahu ada Bapa seorang yang marah dan diam? Bapa yang tidak pernah bicara lagi? Itulah Bapa kita di surga ketika kita tidak melakukan kehendak Tuhan yang sungguh-sungguh. Kita membiarkan dosa merajalela, sekalipun kita pelayan Tuhan, bahkan hamba Tuhan sekalipun. Tapi Bapa kita yang kita kenal hari ini, kita akan belajar Bapa yang mencari yang hilang. Dari mana ayat itu? Ayat itu kita ambil hari ini melalui Kejadian pasal 3 ayat 9. Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau? Di manakah engkau? Di manakah engkau Adam?" Ketika akan Adam dan jatuh dalam dosa, Tuhan mencari. Sadarkah kita bahwa Allah kita, Bapa yang mencari ketika kita jatuh dalam dosa? Ketika kita jauh dari Tuhan, Bapa kita mencari kita. Berapa lama engkau tidak pernah ke gereja? Berapa lama engkau tidak melayani lagi? Berapa lama engkau hidup dalam kesendirian dan merasa engkau mampu dan tanpa Tuhan engkau berjalan? Berapa lama engkau mencurigai Bapa kita yang selalu menendam, marah kepada kesalahan kita dan dosa kita, sehingga kita lebih baik meninggalkan gereja, tidak ibadah, tidak berdoa. Hari ini kembali kepada firman Tuhan bahwa Adam adalah yang manusia yang berdosa pertama, yang melanggar firman Tuhan, yang melawan Tuhan, memberontak terhadap Tuhan. Tapi Tuhan mencari. Tuhan mencari Adam, di manakah engkau? Apakah Tuhan tidak tahu? Allah kita maha tahu di mana Adam. Adam di mana? Sedang apa? Tuhan tahu, melihat setiap aktivitas kita. Kenapa Tuhan mencari? Karena apa? Yang pertama adalah saudara Adam tersesat. Kita tersesat, Tuhan mencari kita. Kita seringkali tidak sadar mau untuk jatuh dalam dosa. Kita tersesat karena dibujuk oleh iblis. Dengan si iblis memberikan janji-janji indah, suatu pemandangan yang indah,
Bahkan hal-hal yang indah seperti kalau kita tahu di dalam firman Tuhan, Kejadian pasal 3 ini, kita lihat ular adalah ayat 10 sampai 12. Kita lihat sebelumnya ayat itu, adapun ular ialah paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dan taman ini jangan kau makan, bukan? Saudara, satu jebakan, pemutar balikan fakta dan kebenaran firman Tuhan. Itulah kerjaan si iblis. Dengan tujuan apa? Kita jauh dari Tuhan. Kita jauh. Kita jatuh dalam dosa. Kita dipisahkan dari Allah. Tujuan iblis dari awal adalah begitu. Memberontak terhadap Tuhan seperti yang dia lakukan. Dia pengikut-pengikutnya adalah pemberontak terhadap Tuhan yang tidak mau mendengar firman Tuhan, melanggar firman Tuhan, mau menyayangi Tuhan. Saudara, masalah status. Bohong, dibujuk oleh iblis. Kalau kau makan buah, kamu akan seperti Tuhan. Statusmu akan naik. Berapa banyak kita yang seringkali meninggalkan Tuhan karena bujukan iblis. Status ekonomi, kita bekerja siang dan malam, kita bekerja dengan jerih payah, hari-hari tidak cukup seolah-olah, padahal Tuhan sudah mencukupkan kita. Tidak cukup, kita mau lebih, kita mau berlimpah, dan dengan itu iman kita, pelayanan kita, bahkan waktu kita untuk Tuhan semakin dikit, semakin jauh dengan Tuhan. Semakin kita tidak mengerti Bapa kita, iblis menjebak kita supaya dia memisahkan kita dari Tuhan. Bapa kita, harusnya kita punya hubungan yang akrab dan dekat. Kita harus mengucap syukur kalau semua cukup yang diberikan Tuhan. Jangan kejar dunia, jangan kejar harta, kejarlah Bapa kita di surga. Karena Dia adalah Bapa yang mencukupi segala sesuatu. Percayalah bahwa Dia mencari kita. Dia sungguh Bapa yang tidak mau kita tersesat. Dia Bapa yang mencari kita sama seperti Adam. Di manakah engkau, Adam? Dia bertanya dan serang mencari saya kalau saya tersesat. Di mana kau, Teddy? Di mana engkau, Bapak Ibu? Di manakah engkau, anak muda, anak remaja? Ketika kita berjalan sesuai keinginan hati kita, dan iblis ingin supaya kita ikuti keinginan daging kita, keinginan mata kita, keangkuhan hidup kita, status dan segala posisi yang harus kita rebut seperti dunia ini. Tuhan sedang mencarimu. Tuhan sedang mencarimu, supaya engkau kembali. Adam, di mana engkau? Teddy, di mana engkau? Hai Bapak Ibu, saudara-saudara kasih, di manakah engkau? Bapa yang mencari adalah Bapa yang sampai saat ini berbicara seperti kepada Adam, di manakah engkau? Kenapa Tuhan mencari? Bukankah Dia tahu? Bukan Dia tahu kondisi kita, Dia tahu gerak-gerik kita. Seperti ada kamera CCTV di sekeliling hidup kita. Dan bahkan kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, tahukah ada CCTV surgawi yang lebih canggih dari CCTV para intel di dunia ini. Dia tahu. Bahkan hati kita pun sampai jauh ke dalam bisa Tuhan tahu. Ketika kita mulai memberontak, mulai mundur, kecewa, patah hati, tawar hati, Tuhan tahu. Scan dari surga, CCTV dari surga akan tahu. Masalahnya kenapa Tuhan mencari? Yang kedua adalah Dia adalah Bapa Allah yang merespon. Dia mau supaya kita merespon. Ketika Tuhan tanya, Adam, di mana engkau? Adam berkata begini, ketika aku mendengar engkau ada di taman, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firman Tuhan, siapa yang berkata atau memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan buah dari pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Adam dicari Tuhan. Adam dipanggil oleh Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak tahu. Bukan karena Tuhan tidak mengerti. Bukan karena Tuhan tidak tahu kondisi kita, hati kita, di mana kita berada. Tapi Tuhan mau merespon. Demikian juga kepada Adam, kepada kita semua. Ketika kita jauh dari Tuhan, mulai mencari dunia, kesenangan dunia, harta, mengejar harta, semakin hari semakin sibuk, waktu tidak ada,
untuk bersekutu pun kita bilang pending, pending, pending. Kita cancel mau ibadah, mau berdoa, mau CG. Kalau bisa tidak ada anak ini, anak itu. Kita banyak alasan. Tahukah kita sedang menjauhkan diri dari Tuhan? Ketika program, ketika datang untuk uang, untuk program kerja, untuk semua hal-hal yang luar biasa, untuk mencari target-target usaha, berusaha dan menyelesaikan untung yang besar, kita akan punya waktu. Tapi untuk melayani Tuhan kita pending. Untuk melayani Tuhan, untuk beribadah kita pending terus. Akhirnya kita jauh dari Tuhan. Tuhan sedang mencarimu. Kalau engkau menjauhkan diri, bahkan jauh sekalipun, di manakah engkau? Sama seperti Adam. Dan Tuhan ingin kau respon. Apapun kondisimu, takut seperti Adam. Aku merasa berdosa. Tuhan sedang mencari dan Tuhan mau engkau berbicara. Tuhan mau engkau merespon dengan positif. Apa isi hatimu? Apa kendalamu? Tuhan mau dengar. Tuhan sedang mencarimu dan Tuhan mau engkau respon dengan positif. Mari datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, ini aku. Ini aku Tuhan. Apapun kondisiku, apapun yang kualami Tuhan. Engkau Tuhan yang mengerti aku, memaklumi aku. Engkau tahu isi hatiku, apa yang aku perbuat, kesalahan apa yang aku lakukan. Berapa lama aku meninggalkan Engkau. Bagaimana aku tersedot dengan dunia ini, dengan harta kekayaan, keinginan mata, keinginan daging, dan kangkuan hidup kita di dunia ini sedang berpacu-pacu di dalam seperti dunia yang sedang mencari kenikmatan, kemewahan dunia, gemerlap dunia. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari. Bukan Tuhan yang mencari, Bapak kita yang mencari Engkau. Mari kita merespon. Apapun kondisimu hari ini, berapa lama engkau jauh dari Tuhan, berapa jauh engkau melakukan dosa, berapa jauh engkau jatuh, apapun yang kau lakukan, kau merasa dituduh tiap hari, dan kau berkata, suara hatimu dan suara hatimu berkata, engkau sudah jauh, engkau sudah jatuh, engkau sudah tidak dipanggil Tuhan, sudah dipedulikan. Salah. Tuhan kita sedang mencari. Mari merespon. Ini aku Tuhan, dosaku. Ini Tuhan, pelanggar hatiku. Aku takut, aku susah, aku khawatir, aku perlu Tuhan jaminan, aku perlu pertolonganmu. Datanglah merespon kepada Tuhan. Ini aku Tuhan, aku yang sedang takut, aku yang sedang kecewa, aku yang sedang mengalami masalah kecewa terhadap manusia, gereja, hamba Tuhan. Banyak hal yang menghalangi kita untuk beribadah Tuhan. Jangan pernah beribadah kepada untuk hamba Tuhan. Jangan pernah melayani untuk hamba Tuhan. Jangan pernah melayani untuk gereja. Jangan pernah karena engkau kecewa. Layanilah Tuhan. Carilah Tuhan. Respon kepada Tuhan. Pelayananmu bukan untuk gereja. Pelayanan bukan hamba Tuhan. Pelayanan itu bukan orang untuk dilihat orang. Pelayanmu kepada Bapa untuk merespon panggilan. Kembali datang kepada Bapa. Bapa yang mencari kita supaya kita dekat hubungan dengan Dia. Bapa yang mau kita dipakai Tuhan. Karena orang-orang yang dilayani Tuhan, kata Bapa, adalah orang yang Kau hargai. Engkau sedang dihargai dunia, apa engkau juga sedang dihargai Bapa? Apakah engkau memilih dihargai dunia tapi tidak dihargai Bapa? Layani Tuhan sekuat tenagamu, sedangkan pikiranmu dan dengan kekuatanmu, dengan hatimu. Mari layani Dia. Dia Bapa sedang minta responmu hari ini. Ibadah ini akan direspon ketika engkau sungguh-sungguh tahu berkata, Tuhan, ini aku Tuhan, aku mau dicari, aku mau mendengar, aku mau merespon. Yang ketiga, kenapa Adam dipanggil? Kenapa kita dipanggil? Dia Bapa yang mencari kita. Dia Bapa yang mencari, bukan hanya mencari, tapi Dia mau menyelamatkan kita. Bapa yang bukan hanya mau mencari, tapi membiarkan tahu, mengorek dosa kita, menjelekkan kita, dan bahkan dibicarakan kemana-mana. Tidak, itu manusia. Gereja, itu hamba Tuhan, itu pelayan-pelayan Tuhan. Kedatangan Tuhan mencarimu bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk menghakimi, bukan untuk membuat kau jatuh lebih dalam lagi. Mungkin kau diperlakukan seperti itu di gereja manapun, bahkan diperlakukan di hamba Tuhan, gereja manapun. Jangan pernah kecewa, karena Bapa kita datang untuk mencarimu ketika engkau mungkin melakukan salah atau mungkin tidak. Tapi setan mau engkau kecewa, mengalami misunderstanding, melalui banyak hal kita tertuduh, kita merasa ego kita merasa harga diri kita diinjak-injak. Tapi saudara, itu kerja setan. Jangan pernah
engkau kecewa. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Melayani Tuhan. Dia mencarimu karena dia untuk mencari engkau dan ingin menyelamatkan. Ingin membuat kau kembali melayani dia. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak Bapa kita, Bapa yang mengasihi kita, Bapa yang peduli, Bapa yang mau kita merespon apapun respon itu, apapun kondisi kita. Bapa juga akan memperbaiki engkau, menyelamatkan engkau. Firman Tuhan katakan, sesungguhnya sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19:10. Bapa kita dan melalui Yesus Kristus anak Allah yang datang ke dalam dunia ini, dia mencari kita yang berdosa. Dia bukan mencari orang yang suci, orang yang sempurna, karena tidak ada. Karena firman Tuhan Roma 3:23, semua orang berbuat dosa telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi dia mencari kita yang berdosa, kita yang melakukan dosa, kita yang jauh daripada Bapa, untuk kembali didapatkan oleh Bapa ketika dicari, merespon ketika Bapa memanggil kita, dan bahkan mau dipulihkan, mau diselamatkan, mau mengalami lebih dalam Bapa, kasih Bapa. Hal saat ini, kalau kita tahu ada seorang di dalam Alkitab yang namanya Sakeus. Siapa itu Sakeus? Orang bilang si orang pungut pajak yang pendek, tapi saudara, dia sangat dibenci, sangat berdosa bagi kalangan orang Yahudi. Kenapa? Pemungut pajak bukannya seperti di dunia ini, pemungut pajak rentan dengan korupsi, rentan dengan memeras orang. Yang ketiga adalah rentan, dia bekerja untuk penjajah yang waktu itu Yahudi sedang dijajah Romawi. Dia bekerja untuk penjajah. Dia sangat dibenci, tidak cinta bangsanya, memeras, bahkan untuk kepentingan pribadi dia untuk mengkorupsi, dan banyak uangnya di kantongnya, pundi-pundinya penuh dengan hasil memeras orang, hasil memeras rakyat itu sendiri. Pundi-pundinya penuh dengan hasil rampasan untuk bekerja Pak penjajah. Saudara, tahukah dia Sakeus yang pendek ini, ketika Tuhan Yesus datang, dia berlari, dia mau tahu siapa Yesus itu. Sampai karena pendek, banyak kerumunan yang mengikuti Yesus. Saudara, dia tidak terlihat. Sampai akhirnya bagaimana? Dia naik pohon supaya bisa melihat Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus tidak melihat? Tidak. Jawabannya karena kerumunan massa. Tapi satu titik, Tuhan tahu hati. Tuhan tahu punya CCTV di surga. Ada seorang Sakeus sedang memperhatikan dia, sedang mencari dia. Bapa kita memanggil dia datang kepada Sakeus dan bahkan meminta respon dari Sakeus. Sakeus turun. Bayangkan Yesus datang menjemput Sakeus yang sedang di pohon. Dia berkata, Sakeus turun. Turunlah, katanya. Aku mau datang ke rumahmu. Apa yang terjadi? Sakeus senang sekali. Seorang pendosa, seorang yang dikucilkan oleh masyarakat Yahudi, seorang yang dianggap tidak sampah masyarakat, outcast people. Bahkan dia mau datang Yesus sebagai figur tokoh yang luar biasa suci, yang sangat-sangat luar biasa dihargai, seorang guru, rabi, bahkan seorang yang kudus dari Tuhan, utusan Tuhan. Apa yang terjadi? Apakah ini positif buat orang-orang? Tidak. Orang-orang berkata, tahukah Yesus? Tahukah Yesus siapa itu Sakeus? Saudara, apa yang terjadi? Ia berusaha menjelaskan bahwa banyak orang yang tidak suka. Tahukah Yesus si pendosa itu? Sakeus itu pendosa. Sakeus pemukul cukai. Dia memeras rakyat untuk kepentingan sendiri, bahkan kepentingan para penjajah. Dibenci dan bahkan sampah masyarakat. Apakah Yesus buta? Apakah Yesus tidak peduli? Apakah Yesus tidak tahu? Jawabannya tahu. Tapi sekali lagi, dia datang, ada Bapa yang mencari dan menyelamatkan. Saudara, buktinya apa? Buktinya bahwa dia sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh menerima kasih Yesus, perhatian, kepercayaan, dan hati yang tahu Bapa yang melalui Yesus mencari dia, bahkan datang untuk menyelamatkan dia. Sakeus merasakan itu dan berkata bahwa orang-orang kuperas akan ku kembalikan berkali lipat. Itu dia berkata, saudara, sesungguhnya dikatakan orang-orang itu sungguh kaget. Sakeus yang biasa memeras kita malah menggantikan siapa yang sudah diperas. Aku yang diperas,
diganti berkali lipat, 2, 3 kali 4. Wah, orang-orang baru berdiam terbungkam. Kok bisa, Sakyus? Ya, Sakyus berubah. Sakyus berubah. Sakyus diselamatkan. Mengalami kasih Tuhan Bapa yang mencari, memperduli, memperhatikan walaupun dia berdosa. Bapa yang mau merespon supaya kita merespon juga. Bapa yang mau menyelamatkan kita. Apakah engkau sedang dalam kejatuhan yang dalam? Engkau sedang merasa orang-orang mengucilkanmu, orang sekitar gerejamu, hamba Tuhan sekalipun. Ada orang-orang yang berkata orang Kristen, engkau tidak lagi layak, engkau tidak lagi bisa diterima dalam komunitasku. Tidak pernah ada dalam firman Tuhan, wah, gereja menolak. Yang adalah Yesus sendiri menerima setiap orang berdosa. Yesus membuka tangannya berkata, hai Sakyus, aku datang ke rumahmu, aku berkunjung ke rumahmu, aku menghargai engkau, aku peduli pada engkau, aku mau masuk dalam kehidupanmu, dalam keluargamu, kehidupan untuk pekerjaanmu, aku mau mencari dan menyelamatkan engkau. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mungkin kita jauh dari Tuhan, ada banyak hal yang kita alami, kesalahan, dosa, kita mengejar dunia sampai kita tidak peduli lagi kepada Bapa kita. Bapa kita tetap mencari kita. Bapa kita tetap mau supaya kita merespon apapun kondisi, berapa lama, berapa banyak, apapun yang kau lakukan, Bapa kita sedang mau supaya engkau merespon, mengakui dan bertemu seperti kepada di manakah engkau. Aku di sini Tuhan, aku takut, aku malu menghadap Tuhan, tapi jangan khawatir, Dia tidak pernah datang untuk menghakimi dan mempermalukan kita. Bapa kita datang mencari kita bukan untuk mempermalukan kita, membuat kita susah, bukan membuat kita jatuh lebih dalam, tapi Dia mengangkat kita, menyelamatkan kita, menghargai kita seperti Sakyus yang dibuang. Dikatakan orang berkata outcast people, orang-orang yang dibuang, disingkirkan. Ada 3, 1 pemungut cukai, orang kusta, yang ketiga di masyarakat Yahudi pezina, akan dikatakan sampah masyarakat. Tapi Tuhan tidak pernah membuat diri kita dikatakan sampah masyarakat, bahkan sampah kerajaan surga. Kita adalah berharga di mata Tuhan. Dia datang mencari kita. Bapa kita yang lebih sempurna daripada Bapa apapun. Apapun yang kau alami ke Bapamu tidak peduli pada engkau. Bapamu menyakitimu, Bapamu bahkan cuek terhadap hidupmu, masa depanmu. Bapa yang bahkan merendahkan kau, bahkan terus dikatakan tidak pernah marah kita. Bapa kita tidak demikian. Bapa di surga, katakan Dia mencari kita. Dan kondisi apapun Tuhan, Bapa kita mau kita supaya merespon apapun kondisi kita. Ini aku. Dan bukan hanya merespon, Bapa kita mau menyelamatkan, mengupgrade kita untuk kembali naik kembali kepada Dia, mengalami persekutuan yang indah dengan Dia. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa, terima kasih Engkau mengasihi kami, Engkau mencari kami, Engkau Bapa yang bukan hanya diam dan cuek, bukan Bapa yang tidak peduli akan kehidupan kami, Engkau Bapa yang mencari kami, Engkau Bapa yang sungguh-sungguh hidup dalam kehidupan kami, bukan seperti Bapa di dunia, bukan seperti hamba-hamba Tuhan tidak sempurna, gereja yang tidak sempurna, bahkan sekitar orang Kristen yang tidak sempurna. Engkau Bapa yang mencari, Engkau Bapa yang kami mau respon sungguh-sungguh keadaan kondisi kami, ketika kami takut, ketika kami malu, ketika kami melakukan dosa, Engkau tetap mau kami berbicara, mau tetap menjaga hubungan, memperbaiki, bahkan menyelamatkan kami. Bapa, terima kasih. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau Engkau mendengar suara Tuhan hari ini, sudah lama tidak gereja, kembalilah kepada Bapa, bukan kepada gereja dan kepada orang-orang komunitas. Kembali kepada Bapa, ke gereja manapun, Tuhan mau mencari Engkau. Tuhan mau supaya Engkau mau terbuka hatinya kepada Bapa. Hari ini kalau Engkau mau terbuka, ini kesalahanku Tuhan, aku takut, aku malu, aku menyesal. Hari ini Bapamu mendengarmu ketika Engkau berdoa dengan tetesan air mata. Ketika Engkau tahu berapa lama Engkau meninggalkan Tuhan, Engkau tidak pernah lagi melayani Tuhan, tidak pernah hidup dalam Tuhan dan persekutuan Bapa, tidak lagi berdoa dan bahkan mengalami kepahitan dan tawar. Hari ini Bapa ingin mau Engkau bukan hanya mengakui dosamu, bukan curhat kepada Dia apapun itu, tapi Bapa mau menyelamatkan Engkau. Bapa mau menerima Engkau apa adanya. Bapa mau upgrade Engkau.
Bapa, Engkau memulihkan, mau Engkau mau pulih lagi kembali hubungan dengan dia. Bapa, di dalam nama Yesus, jamah setiap Bapak Ibu Saudara. Jamah Tuhan. Kau dengar suara hati mereka. Kau dengar segala penderitaan mereka. Kau dengar pergumulan mereka. Kau dengar Tuhan. Kau Bapa mencari, dan mencari. Engkau Bapa yang sedang ingin Bapak Ibu Saudara merespon. Bapa, Engkau yang ingin menyelamatkan dan memulihkan, memperbarui hubungan dengan dia. Bapa, di dalam nama Yesus, jamah, pulihkan setiap Bapak Ibu Saudara kasih. Di dalam nama Yesus, kelepasan terjadi, pemulihan terjadi, kepahitan, segala kekecewaan diangkat di dalam nama Yesus. Dan kuasa-Mu, Roh Kudus, bekerja menjamah setiap Bapak Ibu Saudara dimanapun mereka berada. Apapun dialami, kekecewaan dengan Bapa di surga, kekecewaan dengan gereja, hamba Tuhan, kekecewaan dengan keluarga, komunitas Kristen, Tuhan pulihkan mereka. Mereka salah mengabdi. Dia memang belum mengenal Kau Bapa yang sempurna, Bapa yang sungguh-sungguh baik. Biarkan mereka dipulihkan. Di dalam nama Yesus, kelepasan dan pemulihan terjadi hari ini. Di dalam nama Yesus, terima pemulihan. Terima hubungan yang baik dari Tuhan. Terima kelepasan dari dosa, keterikatan dosa, dan kekecewaan, kawar hati, dan kepahitan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus lepas. Hanya kuasa Tuhan, anugerah Tuhan, sukacita damai, melingkupi Bapak Ibu Saudara yang manapun Kau berada. Sekarang Roh Kudus jamah. Sekarang Roh Kudus pulihkan. Sekarang Roh Kudus jamah dan berbicara. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari tetap semangat datang kepada Bapa. Mari semangat tetap datang melayani Dia. Mari datang kepada Dia dengan hati yang terbuka. Karena Dia Bapa yang sedang mencari engkau bertahun, berpuluh, bahkan berapapun lama engkau dalam kehidupan kecewaan, dalam kehidupan tawar hati, dengan kepahitan. Kembali kepada Dia, Bapa yang mencari engkau. Mari datang merespon dan mengalami berkat Tuhan pemulihan. Mari kita tutup ibadah kita dalam doa berkat. Di dalam nama Yesus Tuhan berkat-Mu turun. Di dalam nama Yesus Tuhan, biarlah anugerah Tuhan Yesus, kasih daripada Bapa di surga, persekutuan, penghibur kekuatan Rohul Kudus akan mendampingi Bapak Ibu Saudara. Mulai hari ini sampai Kristus, Maranatha Kristus datang kedua kali. Di dalam nama Yesus berkat-Mu turun. Di dalam nama Yesus perlindungan-Mu turun. Di dalam nama Yesus kuasa-Mu turun dan kebaikan supaya terjadi terobosan-terobosan dalam setiap pribadi, setiap keluarga. Saya percaya di dalam nama Yesus. Amin, amin, dan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat berjumpa lagi. Shalom Ecclesia Church. Saat ini adalah waktu untuk kita memberikan persembahan kita. Roma 11 ayat 36 katakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama ungkapkan syukur kita dengan memberikan persembahan terbaik kita kepada Tuhan. Bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang ingin memberi, silakan scan QR Code yang ada di layar depan. Atau jika ingin memberikan secara tunai, kami sudah menyediakan amplop dan juga pen jika diperlukan untuk mengisi informasi lebih detail. Selamat memberi dan Tuhan Yesus memberkati.